Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita taufik, hidayah, istita'ah, kemampuan untuk bisa menunaikan satu faridah Allah sekaligus menunggu datangnya atau tibanya salat setelahnya sambil mempelajari ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama perihal yang berkaitan dengan tata cara ibadah kita, muamalah kita, interaksi kita dengan Allah dan dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk, segala nasihat, segala mau'idhah, dakwah yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul, sehingga kita hari ini masih bisa mengkaji hadis-hadisnya baginda Rasul, petunjuk-petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang berbahagia, masih bersama kitab Umdatul Ahkam karya Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih di bab najasah atau bab najis-najis, bab madhi dan lain-lain dari bentuk-bentuk najis. Di hadis penghujung yang kita kaji di pertemuan sebelumnya, jamaah kaum muslimin, kita belajar tentang najisnya seorang laki-laki dewasa yang kencing di tengah masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita gali dari hadis yang sudah kita kaji. Di sana menunjukkan bagaimana dakwahnya Rasulullah ketika berhadapan dengan orang yang jahil, yang bodoh, yang ambi, yang awam, yang tidak punya ilmu, tidak punya peradaban. Kita perhatikan bagaimana kelembutannya baginda Rasul. Maka Rasul dalam hadis yang lain mengingatkan kita jamaah, alaikum birrifqi, hendaknya kalian berlaku dengan lemah lembut. Ar-rifqu, tidak bertambah pada sesuatu lemah lembut itu, kata Rasul, illa zana, kecuali sesuatu itu makin indah dan makin membaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, inilah dakwah dengan hikmah, dakwah dengan lemah lembut, dakwah dengan bijaksana yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita banyak meneladani hadis yang kita kaji, karena di saat yang sama banyak dari kaum muslimin hari ini yang sering memposisikan dirinya itu lebih kepada seorang hakim dibandingkan seorang dai. Tugas kita seolah-olah memutuskan, memberikan keputusan, memutuskan dan menghukumi. Sedangkan dai itu di penghujung hadis baginda Rasul mengatakan, innama bu'istum muyassirin la mu'assirin, kata Rasul.
Kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Kalian diutus. Para ulama mengatakan padahal yang diutus baginda Rasul. Kenapa kalian yang diutus? Di sini secara tidak langsung baginda Rasul mengatakan umatnya ini adalah umat sebagai para juru-juru dakwah, sebagaimana itu adalah profesinya baginda Rasul. Maka disebutkan dalam hadis innama bu'istum, kalian diutus. Padahal yang diutus cuma beliau, sedangkan kita pengikut yang meneladani baginda Rasul. Maka Rasul memposisikan kita juga sebagai para da'i. Innama bu'istu bil hanafiyyati samha, aku tidaklah diutus kecuali dengan agama yang lurus, yang ringan. Jadi harus kita pahami, muyassirin, orang-orang yang meringankan, itu artinya orang-orang yang mendakwahkan agama yang hanif, yang lurus. Yang lurus itu pasti ringan. Yang lurus pasti ringan. Sedangkan yang tidak lurus itu yang berat. Jadi jangan dipahami kan ada jamaah bertanya, berarti Ustaz punya khen jamaah juga tak pelanggo juga tanya dai. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya ketika Anda mendakwahkan dakwah Rasul yang lurus, maka dakwah yang lurus itu akan memberikan keringanan bagi umat, bukan meringankan yang tidak diringankan atau memberatkan yang tidak patut diberatkan. Jangan posisikan diri kita sebagai hakim. Disebutkan dalam satu riwayat, disebutkan Al-Imam Al-Ghazali ketika ditanyakan tentang hukum orang meninggalkan salat, wahai Imam, hukum orang meninggalkan salat? Apa kata Imam Ghazali? Hukumnya ambil di tangannya, bawa ke masjid. Hukumnya hukum dia coba jarum yang masjid. Tugas kita itu yang tidak salat kita bawa ke masjid supaya mereka salat. Untuk apa kita sibuk menghukumi kufur atau tidak kufurnya orang yang meninggalkan salat? Coba jarum yang masjid. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan malam ini kita akan coba melanjutkan hadis terakhir dari bab madhi, dan setelahnya kita akan masuk bab janabah. Janabah itu penting kita kaji juga. Akan bercerita tentang mandi wajib, apa saja yang menyebabkan kita harus mandi wajib, dan bagaimana cara mandi. Karena tingkat katanya tunggu cara mana Rasulullah pada pernah. Cara mandi kita hari ini, yang penting pompa air hidup, air lagi udah hidup. Bina itu mengi, bina Nabi. Itu mubazir yang diharamkan. Anda mandi bukan berpahala, itu haram. Imam Nawawi menukilkan ijma' para ulama yang berwudu, wudu wajib, di tengah sungai yang deras mengalir. Kemudian dia mencuci mukanya 4 kali, tangannya 4 kali, melebihi yang dibataskan oleh baginda Rasul, maka dia sudah melakukan dosa dan kezaliman. Ini tanya mana heboh pula habis. Nanti kita lihat cara mandi baginda Rasul. 1,5 sak. Paling banyak baginda Rasul mandi 1 sak. Seringnya baginda Rasul mandi. Kiban cara mana? Sabuh timah. Selesai mandi wajib, sempurna, bersih, suci. Nanti akan kita pelajari di bab junub ataupun bab janabah. Sebelumnya ada satu hadis Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah al-imam dari kalangan para sahabat baginda Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasul. Hampir 6.000 hadis. Padahal masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Kadang-kala duduk lama dengan guru kita itu tidak juga penting kalau kita tidak gigih dan tekun. Yang duduk hetun bebena hadis itu pendapat. Kita yang duduk bertahun-tahun cuma mengumpulkan sedikit dari ilmu. Maka Imam Asy-Syafi'i ketika ditanyakan
Ayuhal imam, fa kaifa bi syahwatika lil ilmi? Bagaimana syahwat hasratmu untuk ilmu? Beliau mengatakan, telingaku mendengar satu ilmu baru, satu tubuhku itu bergetar. Gembira, bergetar bukan apa? Bergetar gembira ketika dapat satu ilmu baru. Wa kaifa talabuka lil ilmi? Bagaimana engkau pergi menuntut ilmu? Beliau bertanya, pernahkah kamu melihat seorang wanita tua yang punya satunya putra yang dia miliki masih kecil? Tiba-tiba putra ini hilang dari pandangannya. Bagaimana dia akan mencarinya? Begitu saya mencari ilmu. Itu Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau bisa mengumpulkan apa yang beliau kumpulkan sehingga beliau menjumpai Rabbnya. Tanya si minggu saja, 2 minggu dah pergi. Tanya kiban Ustaz berijang malih, pajang malih itu. Hasrat kita untuk ilmu. Bagaimana cara kita mencari ilmu? Bagaimana niat kita untuk mendapatkan ilmu? Pelajari biografi Imam Abu Hurairah supaya kita paham betul apa yang seharusnya kita lakukan untuk pusaka dan peninggalan baginda Rasul ini. Dalam hadis ini jamaah, berkata Imam Abu Hurairah, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan semua yang hidup di zaman Rasul mendengar baginda Rasul. Itu pilihan. Ada yang pilih mendengar, ada yang pilih tidak. Begitu juga dengan kita hari ini. Ada yang pilih mendengar hadis baginda Rasul, ada yang pilih kita. Ada yang pilih mendengar, belum tentu bermanfaat apa yang dia dengar. Ada yang memilih mendengar hadis Rasul dan memilih untuk menjadikan hadis Rasul itu bermanfaat. Itu harus sering-sering kita berdoa kepada Allah, ayyanfa'una bima sami'na, untuk memberikan manfaat dari apa yang kita dengar. Qal, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Rasul bersabda, al-fitratu khamsun, kata Nabi. Fitrah itu 5. Dalam satu riwayat, sunanu al-fitrati khamsatun. Sunan ataupun sunnah fitrah itu 5. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Kalau kita lihat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, hadis Abdullah ibn Umar juga baginda Rasul mengatakan, min sunani al-fitrati khamsun. Dari sunnah fitrah itu 5. Kalau hadis Aisyah 10. Al-fitratu ashrun, kata Aisyah. Fitrah itu 10, atau sunnah fitrah itu 10. Ini jamaah kaum muslimin yang patut kita kaji dan patut kita pelajari dan tertuntut untuk kita mengamalkan. Fitrah ini maksudnya jamaah, atau sunan al-fitrah. Jadi jangan sekali-kali ketika mendengar kata sunnah dalam hadis baginda Rasul, terbawa kepala kita kepada sunnah versus wajib. Nah wajib, nah sunnah. Sunnah kalau kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan tidak ada apa-apa. Itu definisi para fuqaha, para ahli fikih. Bukan itu maksud sunnah di sini. Dalam hadis baginda Rasul tidak sekalipun lafaz sunnah itu bermaksud boleh ditinggalkan. Jadi sunnah itu dari kata sanna itu jalan yang berulang kali ditempuh. Ya, nah sebuah jalan ada orang pertama, ya kalau bahasa Aceh cahrauh itu, yang membuka jalan itu, kemudian jalan itu ditempuh oleh banyak orang. Itulah arti sunnah. Ketika kita mengatakan sunnah fitrah, berarti hal-hal yang disepakati secara fitrah, diakui oleh para anbiya dan mursalin, semua para rasul, semua para nabi. Fitrah manusia
menyepakati hal ini. Itu maksud sunnah fitrah. Jadi lafaz sunnah itu lafaz yang punya multi penafsiran sesuai tempat, sesuai teks dan konteks dari pembicaraan itu disebutkan. Kalau kita baca fikih misalnya, sunnah itu boleh ditinggalkan atau tidak berdosa ketika ditinggalkan. Kalau kita baca hadis ataupun para ahli hadis, sunnah itu perbuatan, perkataan dan persetujuan baginda Rasul. Kalau kita baca karya mutaqaddimin, sunnah itu maksudnya akidah, tauhid. Mereka tidak mengenal dengan kitab tauhid. Baru dikenal kitab tauhid penghujung abad ketiga Hijriah, karya Imam Ibnu Khuzaimah misalnya. Beliau yang pertama kali menamakan kitab at-tauhid. Sebelumnya kitab sunnah. As-sunnah di Imam Ahmad, As-sunnah di Barbahari, As-sunnah banyak sekali. Judul kitabnya sunnah, tapi maksudnya akidah. Saya kemarin buka rapat dengan tim di sekolah, karena judulnya itu projek dalam pendidikan. Nantinya Pak jamaahnya didengar kata proyek tinggal. Rupanya beda-beda penafsiran Pak. Kalau kita kurikulum Merdeka ada projek P5 itu. P5 RA kalau kita di madrasah. Kalau kita guru dievaluasi ada soal, ada projek, ada ini itu. Orang dinas pendidikan mbak oleh-olehnya proyek lain lah. Nyona proyek Ustaz, berarti proyek lain lah. Berarti proyek itu tidak bisa kita bawa satu makna, itu punya multi penafsiran sesuai kondisi. Begitu juga dengan sunnah di sini. Sunnah itu punya beberapa pemaknaan. Tapi sunnah dalam hadis ini yang dimaksud adalah sunnah secara bahasa, yaitu satu kondisi yang sudah disepakati orang melakukan terus melalui tempat itu, seperti jalan yang sering dilalui. Man sanna sunatan atau man sanna sunana hasanatan atau sunnatan hasanatan, siapa yang membuat satu sunnah yang baik, itu membuat satu sunnah yang baik, dia berupaya menjadi pelopor satu kebaikan, kemudian diikuti oleh orang banyak, maka baginya pahala semua orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Itu sunnah. Jadi ketika kita berbicara tentang sunnah fitrah ini berbicara tentang hal atau kondisi atau perkara yang disepakati para anbiya, para nabi, para rasul sebelum baginda Rasul Muhammad, dan datang syariat baginda Rasul menguatkan. Kalau versi hadis yang akan kita bacakan ada 5 perkara ini. Yang pertama al-khitan. Khitan. Kalau bahasa Aceh sunnah, kalau la ilah mati sunnah. Ya, sunat berarti natabawti makna bahasa orang Aceh. Sunat itu khitan. Yang kedua al-istihdad. Al-istihdad itu mohon izin mencukur bulu kemaluan. Al-istihdad dari kata al-hadid, karena orang mencukurnya menggunakan besi atau besi yang sudah ditajamkan, silet atau pisau. Wa qassu syarib, memotong kumis. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Wa natful abaqi, mencabut. Berarti bukan mencukur, bukan memotong, tapi mencabut bulu ketiak. Ini kalau kita lihat hadis Abu Hurairah dan hadis banyak para sahabat yang lain yang menyebutkan sunnah fitrah itu 5. Kalau versi Aisyah itu ada tambah 5 lagi, 10. Beliau tambah apa? As-siwak, tambah siwak. Ifa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Kadang-kadang kita berpikir jenggot itu perkara baru ya. Ime lidai baniwo dari Saudi, baniwo mentah.
Itu sunnah anbiya dan mursalin. Dan bukan sunnah artinya boleh ditinggalkan. Ini perkara yang memang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ifa'ul lihiyah, siwak, gosok gigi, sunnah fitrah. Membiarkan jenggot, membiarkan jenggot, sunnah fitrah. Ghuslul barajim, mencuci sela-sela tangan ini, sunnah fitrah. Wal istinsyaq, istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Wantiqa'ul ma'i, istinja. Ketika kita buang air kecil, buang air besar, kita bersihkan area kemaluan ataupun tempat keluarnya kotoran itu juga termasuk dari sunnah al-fitrah. Jadi jamaah kaum muslimin, hadis ini menyebutkan beberapa sunnah fitrah. Hanya orang jahil yang menolak hadis ini karena beranggapan hadisnya matannya itu mutarib, goncang. 3 kepegah 5, 3 kepegah 10, berarti hanya jelah. Yang rumangnya, tidak mungkin dia alim, tidak mungkin dia faqih, tidak mungkin dia paham hadis. Karena kaidah secara bahasa, kaidah secara fiqh, al-adad la yufidul hasr. Angka itu tidak memberikan pengaruh hukum, tidak memberikan batasan. Kita pegah 5, belum tentu 5. Jadi jangan dijadikan hadis ini mutarib. Ini baru kita dengar, ini cendekiawan muslim hari ini, para pemikir-pemikir muslim yang baru kan. Tiba-tiba mereka mengatakan ini hadis sunan fitrah itu mutarib, 3 kepegah 10, 3 kepegah 5. Mana yang betul? Angka itu tidak memberikan pengaruh hukum. Apalagi kita punya hadis yang jelas sekali, hadis Abdullah ibn Umar menyebutkan min sunanil fitrah, bagian dari sunnah fitrah 5. Berarti 5 itu bagian, nalain. Apakah 10 itu mentok? Tidak mentok. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan sampai hampir 40 Pak, sunnah fitrah berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Ada yang menyebutkan 15, ada yang menyebutkan 20, ada yang lebih 30. Karena angka itu tidak memberikan batasan. Seperti halnya dalam hadis yang lain, baginda Rasul mengatakan salatul rajul fil jama'ati, salat seorang laki-laki berjamaah itu ta'dilu 27 derajat. Ada hadis lain 25 derajat. Nah, hadis lain 26 derajat. Nah, tidak masalah. Ada orang salat jamaah dapat 27. Nasibnya terbayang mau 15 anak perempuan. Ada yang dapat 26, ada yang dapat 25, ada yang dapat sedikit. Angka itu tidak memberikan pengaruh hukum. Maka hadis ini tidak tertolak. Ijma' para ulama sepakat menjadikan 10 ini atau lebih dari 10 itu bagian dari sunnah al-fitrah. Kalau fitrah Anda sehat, fitrahnya belum berpenyakit, tidak terkotori, tidak terkontaminasi, maka sunnah fitrah ini pasti dicintai oleh orang-orang yang punya fitrah yang sehat. Kecuali fitrah kita udah sakit. Lihat orang berjenggot tidak senang gitu. Iki pancarai pajubu jenggot haraya jenggot. Iki pancarai jebi. Pertanyaan macam-macam di kepala kita, padahal belum menjenggot orang masalah. Itu fitrah kita bermasalah. Karena ini fitrah manusia dari semenjak Allah ciptakan, fitrahnya para rasul, fitrahnya para nabi, seperti ini fitrahnya. Sama seperti, mohon maaf, kalau Anda buang air besar, Anda tidak beristinja. Fitrah kita langsung menolak itu. Maka seharusnya ketika melihat orang tidak memelihara jenggotnya, fitrah kita menolak seperti itu. Fitrah kita akan berteriak, yang buka lagi ya. Seperti kita melihat orang yang tidak pernah mensiwak giginya. Antum ngegosok ego,
Fitrah yang sehat pasti akan menolak. Karena ini fitrah manusia. Jadi semenjak manusia diciptakan, Adam alaihissalam, ini syariatnya. Ibrahim alaihissalam, ini syariatnya. Para nabi dan rasul, dan diikuti oleh orang-orang saleh dari kalangan kaum muslimin, ini fitrahnya. Maka sunnah al-fitrah itu ma fatarallahu alaihi min yaumi khalaqah. Dari semenjak Allah ciptakan manusia, ini fitrah manusia. Kebetulan saya meneliti tentang ini, kalau kita di S1 dulu skripsi ketika saya masih di Yaman. Saya gabungkan baina ahkam syar'iyyah wal hikami tibbiyah. Jadi sunnah fitrah antara hukum syar'i dan hikmah medis. Rupanya saya teliti sampai ke sana, hikmah medis. Semua sunnah fitrah ada hikmah medis. Kalau hikmah medis ketika itu saya gabung semua pernyataan ulama mutaqaddimin tentang kemedisan sunnah fitrah ini, kemudian penelitian-penelitian modern, Pak. Kalau jenggot itu bahkan saya teliti sampai ke penelitian-penelitian orang barat. Pandangan orang barat, peradaban modern terhadap jenggot. Rupanya ketika kita kumpulkan fakta sejarah, tokoh-tokoh besar itu mandung berjenggot, Pak. Tokoh-tokoh besar itu berjenggot, Pak. Kalau di Amerika ada Abraham Lincoln itu, tertera mungkin fotonya di uang dolar, biar aja jenggot, Pak. Tekedi lahir dia aja kayak kau jenggot lah. Lucu mungkin kita lihat dolar Abraham Lincoln karena jenggot. Nah, lucu itu. Saya lihat, bahkan saya teliti itu sampai dari sisi pandangan ke militeran. Kadang-kadang kala orang militer ini pun mangin gitu. Tidak boleh berjenggot, tidak boleh ini. Rupanya ketika kita teliti, Barat sudah melakukan penelitian. Kita cuma menukilkan penelitian mereka. Bukan kita teliti sudah. Kita menukilkan penelitian mereka. Orang Barat itu justru beranggapan dengan jenggot itu tingkat kefokusan orang itu lebih tinggi. Maka sniper mereka itu diupayakan berjenggot. Nah, kita berjenggot raya-raya karena tingkat fokusnya jauh lebih tinggi. Itu saya teliti lengkap itu. Dari sisi medis. Yang jerawatan bapak-bapak ini, coba pelihara jenggot. Makin panjang jenggot, makin gak ada jerawat. Saya jamin ini. Sudah kita teliti secara medis. Banyak sekali. Tentunya itu hikmah duniawiyah. Yang kita bicarakan malam ini, ahkam syariah. Hukum syaratnya seperti apa? Kita kembali ke hadis. Ini kalau kita kupas satu-satu, hansip, membawa kajian hansip. Ini kita secara global saja. Yang perlu kita lakukan dari ini apa? Al-fitratu khamsun, kata Rasul. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan. Khitan. Sunat bahasa Aceh. Khitan. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau kita madhabnya Syafi'i, tentunya bisa kita pahami dari sini, sunnah fitrah itu bukan maksud sunnah boleh ditinggalkan. Karena khitan dalam madhab Syafi'i wajib bagi laki-laki, makramah atau sunnah bagi kaum wanita. Ini fitrah pada Nabi. Tidak disebutkan dalam riwayat Adam itu sunnah, tidak. Tapi yang kita dapati dalam riwayat yang sahih, Ibrahim itu dikhitan. Wa khutina Ibrahim, kata Rasul, wa huwa ibnu, dan dia itu anak 80 tahun. Jadi matanya 80 tahun, matanya ini. Maka Rasul mengatakan ibnu, anak 80 tahun, bil qadum. Dan dia dikhitan dengan kapak. Dengan kapak. Anda ini ditanya bukan dengan kapak kayak belum. Ini dengan kapak. Anak 80 tahun. Ada juga para ulama mengatakan itu maksud anak, maksudnya umurnya
tapi orangnya sudah dewasa mungkin. Tapi kalau kita kembali misalnya dengan riwayat-riwayat yang lain, seperti halnya dalam satu asar yang dipersisikan tentang kesahihannya, cerita seorang nenek dari kaumnya Nabi Nuh. Anaknya itu, putranya wafat umurnya 400 tahun. Gekli dirayat. Sedih sekali dia. Cucuku wafat, umurnya baru 400 tahun. Belum dia menikmati dunia boleh kata. Datang Nabi Nuh mengatakan, jangan engkau menangis, jangan engkau bersedih, karena di belakang kita nanti akan datang umat Nabi terakhir, umur mereka cuma 60-70. Apa kata si nenek? Wallahi demi Allah, kalau umurku cuma 70 tahun, semuanya aku berikan sujud kepada Allah. Menyomu 70 tahun, aku sujud Nabi itu. Anak-anak kecil wafat 400 tahun datang Nabi. Nabiullah Ibrahim 80 tahun tadi. Beliau dikhitan bil qadum, dengan kapal. Terserah penggunaan alat apapun, selama tidak memberikan mudarat secara medis, silahkan digunakan. Nyebek tak kaleng Google Pak. Belum pernah mencoba kaleng Google lembut. Mutapuh dia pilih ni. Lihat pertama menggunakan laser, kayak tibik video lain, bahaya menggunakan laser. Kaleng kedua menggunakan ini, kayak tibik video di hati lo. Punya tak pakai, bahaya dia. Kembalikan ke ahli. Teh yang bagah, teh yang mangat, makin kurang sakit makin bagus, makin sempurna prosesnya makin bagus. Kita mayoritas para ulama sepakat wajib. Khitan wajib bagi laki-laki. Dipotong bagian ujungnya, ya, ataupun dinamakan dengan hasyafah kalau bahasa Arab, sehingga kulungnya si laki-laki itu nampak. Ini harus kita jelaskan, karena kalau belum nampak itu masih belum dinamakan khitan. Karena tujuan dari khitan itu hilangnya najis. Maka wajibnya di umur balik. Baru balik ketika balik, baru wajib ketika balik. Dianjurkan semenjak kecil. Maka ada riwayat 7 hari Hasan dikhitan, ada riwayat 40 hari semenjak kecil. Dan saya terkejut ketika dokter ahli di Banda Aceh menceritakan ke saya, orang Cina di Aceh, Ustaz, itu khitan dari semenjak lahir. Mayoritas mereka. Nah, itu syariat kita itu. Tanya tapreh Pak, luluh SMP tinggal kita. Padahal setidaknya dia salat dalam kondisi suci, tidak membawa najis, penyakit, kotor. Ini yang terjadi kepada anak saya, bahkan umur baru belum 3 tahun harus segera saya khitankan karena menyebabkan penyakit. Rupanya setelah itu walillahilhamd, dengan izin Allah, banyak penyakit yang hilang. Awal kalau mah hilih ada depu lemah, demam lagi, ini lagi. Ini jamaah kaum muslimin. Tapi bagi perempuan makramah sunnah. Kalau kita kupas literasi para ulama mutaqaddimin, dibedakan wanita yang berada di daerah dingin dengan wanita yang berada di daerah panas. Kalau di daerah dingin tidak dianjurkan untuk dikhitan si wanita. Tidak. Karena bisa mempengaruhi buru dan syahwat, hilangnya syahwat. Karena fungsi lain dari khitan si wanita itu untuk menepis syahwatnya ataupun mengurangi syahwatnya, terutama untuk daerah panas. Maka Rasul ketika berbicara tentang khitan wanita, beliau mengatakan makramah, kemuliaan. Di situ terletak kemuliaan bagi si wanita ketika sudah dikhitan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa bisa kita lanjutkan hadis ini di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, untuk mengupas beberapa hal terkait tentang sunnah fitrah.
Tapi sebelumnya juga perlu kita ingatkan hadis Anas bin Malik ketika beliau mengatakan, kita lana, Rasul memberikan kami tempo waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, untuk membersihkan mencabut bulu ketiak, untuk memotong bulu kemaluan. Itu batasan maksimalnya 40 hari. Kalau sudah lewat kepada 40 hari, itu sudah jatuh ke hukum wajib 40 hari. Sunnahnya kita lakukan setiap memasuki hari Jumat. Di situ ada kekeliruan kita dalam memahami. Banyak yang sunnah fitrah ini dilakukan di pagi Jumat. Ini salah. Konsep para sahabat dilakukan sebelum terbenam matahari di hari Kamis. Masuk Jumat dalam kondisi sunnah fitrahnya terjaga. Di sekolah kami dia sama IT itu mereka bengah Jumatnya dari ane rinyin pun sampai waktu kau kemen tu. Lumpai ke judul khutbah tu. Kau ke orang Kamis. Masuk Jumat dalam kondisi terjaga sunnah fitrah, bersih, suci. Itu sunnahnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita cukupkan di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.